Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surahul Azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para hujjah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Usman, Bapak Kiai Haji Togromi, Bapak Kiai Haji Taufik, orang tua kita Ustaz Haji Hasim, Ustaz Ali, Ustaz Kiai Haji Solahuddin, Ustaz Kiai Haji Abdurrahman, Ustaz Haji Muhammad Yunus, Ustaz Haji Hasan bin Haji Usman, Ketua Kuliah Subuh Kebangsaan Ustaz Haji Abdul Mudir, dan seluruh ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam Kuliah Subuh Sabtu Kebangsaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tidak terasa, mungkin ada yang tidak merasa, dan mungkin tidak merasa bahwa kita yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan kita? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami dapat mengingat-Mu. Jadi kita kemarin satu nikmat, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat-Mu. Ini kita ditolong oleh Allah untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditolong oleh Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita ditolong oleh Allah bisa beribadah dengan baik. Coba kita tafakuri. Ketika 17 Agustus pengibaran sang saka merah putih, itu pas Ibra selesai menjalankan tugasnya itu sampai nangis-nangis. Benar nggak? Itu saking girangnya bisa menjalankan tugas dengan baik sampai nangis-nangis, terharu. Itu baru bisa menjalankan tugas dari manusia. Bagaimana dengan kita yang bisa menjalankan tugas dari Allah? Pernah habis sholat nangis? Pernah habis sholat sujud syukur?
Ya Allah, alhamdulillah saya bisa sholat. Kenapa begitu? Bangga bisa menjalankan perintah Allah dengan bantuan Allah. Itu sampai menangis karena bisa menjalankan satu perintah manusia. Bagaimana dengan kita yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya selesai kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat walaupun masih banyak kelalaian saya, walaupun dalam sholat saya banyak yang saya pikirin dunia saya, tapi alhamdulillah masih bisa sholat. Nah, lanjutin cerita yang tadi. Jadi setelah masuk Islam, ini hidupnya susah. Sebelum dia masuk Islam masih nyembah api, itu makmur. Pas masuk Islam hidupnya susah karena dia pindah, dia hijrah. Ketika dia hijrah, mulai berusaha. Hari pertama kerja nggak dapat, pulang dia mampir ke masjid, dia sholat. Sampai rumah ditanya, Bang, mana hasil usahanya? Abang udah kerja, Neng, mungkin besok kali. Hari dua berangkat lagi, nyari kerja lagi, kagak dapat. Pulang mampir ke masjid, sholat lagi. Sampai di rumah ditanyain lagi, Bang, mana hasil usahanya? Abang udah usaha, Neng, mungkin besok kali. Itu kalau model bini kita mah itu lah pada melayang itu. Udah besok hari ketiga di jalan lagi, dinyari lagi kerjaan, kagak dapat lagi. Pas hari itu hari Jumat, dia sholat Jumat. Selesai dia sholat Jumat itu dibaca doa. Makanya saya sebenarnya sih cuma nggak ngomong ke jamaah doang. Kenapa saya khutbah pendek? Maksud saya khutbah pendek, habis khutbah sholat itu kita zikir. Bukan berarti wah enaknya Ustaz khutbahnya pendek langsung pulang, enggak. Tujuan saya diajak baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Itu doa ayat tuh. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mudi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini ya Allah, kayain saya. Berarti yang pulang duluan gak pengen kaya tuh. Ya Allah, kayain saya. Aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika. Itu doanya. Kemudian selesai dia wirid, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi hurmati yaumil jumu'ati ighfirli dzunubi wa kshif anni kurbati. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kemuliaan hari Jumat, ighfirli dzunubi, ampuni dosa-dosa saya. 35 tahun nyembah api, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Wakshif anni kurbati, dan bukakan kesulitan-kesulitan saya ya Allah. Selesai dia berdoa, dengan izin Allah malaikat Jibril diutus datang ke rumahnya. Ini dia nggak tahu nih, dia nggak tahu. Sampai di rumah
itu, tapi jangan dicoba ya, ntar bisa kelilipan mata kita. Ketika dia pulang, agak ada yang dibawa, dimasukin aja pasir ke karung. Kata dia, ntar kalau ditanya sama bininya, dijawab ini beras, ini gandum. Udah pulang nih ke rumah. Sampai di rumah, dia taruh tuh karung di samping pintu. Heran dia, dari hari pertama, kedua belum ngasih apa-apa, udah ada aroma rendang. Ada rendang, itu kecium tuh keluar tuh. Ini bau rendang ini. Kemudian istrinya keluar, sebelum ditanya nih, nanya duluan. Kita triknya begitu ya, lama nggak ketemu orang, jangan sampai kita ditanyain, kita tanya duluan, ente mana aja sih, nggak kelihatan. Ini triknya ditanya, wahai istriku, kok udah ada bau rendang? Dari mana? Gitu. Dijelasin sama istrinya, tadi ada seorang yang wajahnya tampan datang kemari ngasih uang emas, terus uangnya ditukerin. Apalagi sekarang nih, yang punya emas, yang kilo-kiloan, cepetan jual, lagi mahal. TikTok isinya emas, ibu-ibu dari ribut banget, wah katanya kemarin pasarnya keluar katanya. Ini dijual, kemudian dia belanja, dia masak. Terus kata istrinya, itu apa buah apaan di belakang pintu? Beras. Pas dibuka, benar isinya beras. Makanya dia jangan coba-coba. Nggak punya keyakinan ke situ, kita coba habis itu pasir kagak jadi beras, muka kita disampok pakai pasir. Itu keyakinannya. Makanya tadi jangan kita suruh pelit dengan agama kita. Jangan baru dikasih Indomie 1 dus, agama kita kasih. Agama kita tukar. Pelit jangan, mau dirayu bagaimanapun jangan, harus dipertahankan. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ish kalimat aumat syahidan, hiduplah dengan mulia atau mati dalam keadaan mati syahid. Jadi pelit di sini maksudnya jangan sampai agama ini kita tukar. Ada yang iming-imingin pindah agama. Ini ada kisahnya nih, masih panjang nih. Alhamdulillah, kalau kemarin kan cuma 5-10 menit ya, sekarang masih ada 4 menit. Masih ada 10 menit lagi. Jadi ceritanya begini. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya pasukan. Pasukannya dikirim untuk perang ke Rum. Ternyata dipukul mundur. Kalah ini pasukan. Dan ada 20 orang yang tertawan. 20 orang yang tertawan ini kemudian dikumpulkan di lapangan dengan masyarakat Kaisar itu, kemudian dipanggil satu-satu. Yang pertama dipanggil maju ke depan. Kamu mau pilih mana? Masuk ke dalam agamaku, aku berikan tahta, harta, wanita. Ini kalau jamaah kuliah subuh sih ditawarin begini, rasanya nolak, karena lebih baik dia mati dalam keadaan
Saya gak bakal tukar tuh agamanya. Selesai ditanya seperti itu, kalau kamu tidak mau ikut agama saya bunuh. Kira-kira mau milih mana nih? Harta, tahta, wanita, anak dibunuh, pilih yang mana? Pilih yang mana? Tuh, baru kuliah sungguh aja udah hebat. Mendingan dibunuh, mendingan mati daripada menukar agama. Udah, Al-Gojo potong kepalanya, langsung ditebas. Itu kepala muter di lapangan 3 kali muter. Sambil muter itu kepala ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Entar cari dah artinya biar ceritanya habis ya. Berhenti itu kepala, dipanggil yang kedua, mau mati kayak teman kamu atau mau ikut agamaku? Kata yang kedua, karena dengar tadi ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dia pilih mati. Al-Gojo tebas kepalanya, ditebas, gelinding lagi tuh, muter 3 kali muter. Nah, ketika muter itu apa yang dibaca? Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Surah Al-Haqqah ayat 21 sampai 23. Entah baca dah. Selesai muter, berhenti di samping kepala yang pertama, 1, 2, yang ketiga. Come here, you know, come here. Tahu gitu. Udah, mau pilih mana? 2 teman kamu sudah mati. Mau harta, tahta, wanita. Dia jangan kuliah subuh. Ditawarin begini gak tahu ceritanya. Saya pilih agamaku, saya pindah agama. Kata di Kaisar sama Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteri, catat, kasih kedudukan, jadi gubernur mana dia? Kalimantan. Kasih harta, kasih wanita, tulis nih sama Perdana Menterinya. Terus kata Perdana Menterinya, Tuan Kaisar, emang Tuan percaya begitu aja sama omongannya? Apa dia setia sama kita? Jangan-jangan terus dikasih kekuasaan malah merangin kita. Kata Tuan Raja, udah juga ya. Terus gimana? Udah Tuan Raja, kita tes kesetiaannya sama kita. Kita kasih pedang, kita suruh bunuh teman-temannya. Dikasih pedang, dibunuh teman-temannya. Ini udah celaka pertama, murtad. Kedua, bunuh teman-temannya. Kata Perdana Menterinya, Tuan Raja, kalau teman main kecilnya aja, teman makannya aja, teman ngopinya aja, teman nongkrongnya aja dibunuh, gimana kita nanti? Kita habis kuliah subuh diajak makan nasi buduk. Terus gimana? Kita nggak bisa percaya begitu aja dengan omongannya. Dipikir-pikir sama Kaisar, kalau gitu potong kepalanya. Akhirnya dipotong tuh kepalanya, gelinding 3 kali muter.
Ketika berputar itu, dia baca ayat afaman haqqo alaihi kalimatul azab apa anta tunqidu man finnar. Itu surah Az-Zumar ayat 19. Kita cari arti yang udah jelma. Udah muter, enggak nyampul sama pala yang dua, misah sendiri dia. Udah murtad, membunuh teman, mati lagi. Nauzubillah. Makanya kita disuruh pelit dengan agama kita. Jangan sampai agama kita ini gampang-gampang kita tukar dengan dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.